Hasil drawing Liga Champions 2023-2024 memunculkan grup neraka. Sekedar untuk informasi, drawing Liga Champions 2023-2024 yang dilangsungkan di Grimaldo Forum Monaco, Prancis pada Kamis 31 Agustus 2023 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. 32 tim peserta UCL musim ini akhirnya terbagi ke dalam 8 grup A sampai H untuk menandai dimulainya kompetisi. Sebelum pengundian, 32 klub peserta dibagi ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 8 tim. Sesuai regulasi, penghuni pot 1 merupakan juara Liga Champions 2022-2023 Manchester City dan kampion Liga Eropa 2022-2023 Sevilla. 6 penghuni lain di pot 1 adalah klub-klub juara di 6 kompetisi teratas UEFA, yakni Spanyol Barcelona, Prancis PSG, Italia Napoli, Jerman Bayern Munchen, Portugal Benfica, dan Belanda Feyenoord Rotterdam. Kemudian penghuni pot 2, 3, dan 4 didasarkan performa masing-masing klub di kompetisi Eropa dalam 5 tahun terakhir. Pot 2 diisi Manchester United, Arsenal, Inter Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Atletico Madrid, FC Porto, dan Real Madrid. Lanjut ke pot 3 ada AC Milan, Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, Lazio, SC Braga, PSV Eindhoven, FC Copenhagen, dan Red Star Belgrade. Terakhir, pot 4 berisikan Young Boys, Newcastle United, Galatasaray, Glasgow Celtic, Union Berlin, Royal Antwerp, RC Lens, dan Real Sociedad. Dan inilah hasil lengkap drawing Liga Champions 2023-2024. Pada grup A ada duel klasik antara Bayern Munchen dengan Manchester United. Sorotan tertuju pada duel Bayern dan MU yang notabene adalah raksasa di grup ini. Keduanya punya tradisi juara di Eropa, dengan Bayern pemilik 6 trofi juara, sementara MU 3 kali juara. Laga melawan MU di Liga Champions juga memberi kesempatan pada Harry Kane, striker baru Bayern, kembali ke Inggris. Pemain 30 tahun itu baru saja meninggalkan Tottenham Hotspur untuk pindah ke Jerman musim panas ini. Kedua tim ini berjuang mendapatkan tiket lolos ke babak selanjutnya dengan 2 tim lainnya, FC Copenhagen dan klub Turki Galatasaray. Di grup B patut ditunggu partai seru antara juara Piala UEFA musim lalu Sevilla bertemu Arsenal yang merupakan runner-up Liga Premier League. Arsenal musim ini telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut 3 pemain incarannya. Kedua tim ini bersaing dengan 2 tim lainnya, yaitu PSV Eindhoven dan Lens, yang secara mengejutkan lolos ke Liga Champions musim ini. Kedua tim ini bisa saja mengejutkan karena bermain tanpa beban. Selama bola itu masih bundar, semuanya bisa terjadi. Di grup C ini, Napoli dan Real Madrid diunggulkan lolos ke babak selanjutnya. Di atas kertas, kedua tim ini lebih unggul dari 2 pesaingnya, yaitu Braga dan Union Berlin. Napoli yang sukses meraih Scudetto musim lalu itu harus memulai musim baru ini dengan pelatih baru Rudi Garcia, karena Luciano Spalletti lebih memilih untuk melatih timnas Italia. Walaupun pada laga kemarin kalah dari Lazio di lanjutan Liga Serie A, Napoli tetap menjadi kandidat juara Serie A musim ini. Napoli harus bersaing ketat dengan runner-up La Liga musim lalu Real Madrid, tim dengan pengoleksi Liga Champions terbanyak saat ini dengan 14 trofi. Walaupun telah ditinggal pemain andalannya Karim Benzema yang memutuskan hijrah ke Liga Arab, Real Madrid sukses mendapatkan pemain masa depan Inggris Jude Bellingham. Benar saja,
Bersama Madrid, Bellingham sukses mencetak gol di 4 laga La Liga musim ini. Di grup D, Inter Milan, finalis musim lalu, dan Benfica dijagokan lolos ke babak 16 besar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Salzburg dan Real Sociedad akan membuat kejutan dengan lolos ke babak selanjutnya, menggeser salah satu tim unggulan tersebut. Di grup ini bisa dibilang kekuatan timnya merata. Hanya Atletico Madrid yang lebih diunggulkan lolos. Di bawah juara Liga Belanda musim lalu, Feyenoord, Celtic juara Liga Skotlandia musim lalu, dan Lazio. Di grup F, bisa dikatakan grup neraka pada pagelaran Liga Champions musim 2023-2024. Karena juara 7 kali Liga Champions AC Milan akan bertemu kekuatan besar PSG yang dihuni pemain-pemain tenar dunia. Di laga ini merupakan pertemuan yang patut dinantikan bagi Donnarumma dan Paolo Maldini, karena akan bertemu mantan tim yang telah membesarkan namanya. Selain dua tim tersebut, masih ada dua tim lainnya, yaitu Borussia Dortmund dan juga Newcastle United. Sejak diambil alih oleh Mohammed bin Salman di bawah bendera Public Investment Funds atau PIF, Newcastle menjelma menjadi kekuatan Eropa baru. Anak asuhan Eddie Howe lolos ke Liga Champions karena berada di peringkat 4, mengalahkan tim-tim besar lainnya seperti Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Selain 3 nama tersebut, ada satu nama lagi yang juga berpeluang lolos ke babak selanjutnya, yaitu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund gagal menjuarai Bundesliga musim lalu, padahal dia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk menjadi juara dan memutus tren juara Bayern Munchen. Namun Dortmund malah tumbang di kandang sendiri dan akhirnya nilainya pun disalip oleh Bayern Munchen yang menjadi juara. Di grup G, Manchester City masih terlalu tangguh bagi pesaing-pesaingnya, yaitu RB Leipzig, Red Star Belgrade, dan Young Boys. Diprediksi bahwa City akan mudah lolos ke babak 16 besar. Skuad yang mentereng Manchester City menjadi alasan kenapa City diunggulkan lolos menjadi juara grup pada grup G ini. Terbukti di Premier League, City kokoh di puncak klasemen dengan 100% kemenangan pada 4 laga yang telah dimainkan. Barcelona tergabung ke dalam grup H bersama Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp. Liga Champions 2022-2023 lalu jadi salah satu edisi yang patut dilupakan oleh para pendukung Barca karena dijagokan lolos, tapi malah harus pulang duluan. Barcelona yang saat itu tergabung di grup C bersama Bayern Munchen, Inter Milan, dan Victoria Pleasant harus tersingkir karena berada di peringkat ketiga. Melihat para pesaing di grup H yang tidak semengerikan musim lalu, banyak harapan agar Barcelona melanggeng mulus ke babak gugur, bahkan kalau bisa menjadi juara grup. Match D1 akan digelar pada 20 dan 21 September 2023 dan final akan digelar pada Sabtu 1 Juni 2024 di Stadion Wembley, London, Inggris. Akankah Liga Champions kali ini memunculkan sang juara baru ataukah tim-tim besar dan langganan juara yang akan tetap berkuasa? Kita akan nantikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.